Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya bersama saya Dr. Cici. Dan hari ini saya mau sharingkan satu aplikasi yang menurut saya berguna banget buat saya pribadi sebagai seorang dokter, yaitu namanya Insimu. Jadi aplikasi ini membantu saya sekali untuk latihan diagnosa lah. Karena kadang-kadang kasus di IGD kan ya begitu-begitu aja monoton. Tapi dengan belajar di Insimu ini kasusnya aneh-aneh banget dan bisa ngelatih kita untuk lebih prepare kalau misalnya ketemu pasiennya di dunia nyata. So ya langsung aja, kita langsung coba ke aplikasinya. Insimu ini ya kalau mau main harus bikin ID dulu. Dan dia ada dua fitur sebenarnya teman-teman, ada yang free, ada yang berbayar. Aku pakai yang free. Kalau yang berbayar ya teman-teman bisa akses semua penyakit langsung gitu. Sebebas-bebasnya. Ini posisinya aku tadi udah pilih kasusnya ya. Nggak tahu kasusnya apa, cuma masalahnya adalah yang free yang dapatnya random gitu kan. Ini adalah laki-laki 27 tahun. Dikasih ada biaya totalnya berapa, waktu pemeriksaan kita berapa, dan komplainnya dia adalah diarenya sudah setengah tahun, nyeri perut 3 bulan, penurunan berat badan yang signifikan 16 kilo ya, dan dia sudah lelah gitulah ya, sudah setengah tahunan ini. Jadi ini sesuatu yang kronis, kita bisa bilang something chronicle. Oke, kita mulai dari mungkin pemeriksaannya general patient parameter, nggak penting, itu cuma cek tinggi badan, berat badan. Dalam hal ini menurutku tidak terlalu berfaedah, kita mau spesifik aja. Oke, langsung periksa gastrointestinal historinya lah. Kita lihat, oke udah di area 5 bulan, masih bentuknya, ada tenesmus juga, nyeri, berat badannya turun signifikan sekali ya, dulu gemuk 100 kilo, sekarang jadi 84 kilo. Terus ada nyeri di kuadran kanan bawah. Oke, lokasinya berarti lokasinya daerahnya appendix sebenarnya itu. Sudah 3 bulan, periodik sifatnya, cramping, jadi artinya nyerinya peristaltik, jadi kayak sebentar nyeri, sebentar enggak, sebentar nyeri, sebentar enggak gitu ya. Oke, biasanya semakin parah pada saat defekasi atau saat mau keluarkan BAB. Next saya juga biasanya periksa social history-nya, jadi kayak pemeriksaan apa sih lifestyle-nya dia, gimana gitu. Ternyata dia minum kopi ya jarang-jarang, merokok termasuk lumayan jarang, 1,7 pack per tahun ya, 9 batang rokok per hari, banyak juga ternyata ya. Terus 4 tahun sudah dijalani kayak gini ya. Alkohol jarang-jarang, pekerjaannya sebagai pekerjaan di bank swasta, berarti banyak duduk ya. Itu juga salah satu kita bisa indikasi kalau sebenarnya kalau mau mengarah ke batu dan lain-lain. Tapi ini masalahnya di usus, jelas nih masalahnya di usus. Kita cek past medical history, jadi kayak kita cari yang mungkin pernah nggak ngalami yang kayak gini sebelumnya gitu. Oh ternyata enggak, ya sejak setengah tahun terakhir ini baru mengalami. Terus kita carikan lagi previous hospitalization, pernah dirawat di rumah sakit nggak sebelumnya ternyata. Oke, nggak ada juga cerita itu. Menurutku dari anamnesa aku masih mau gali lagi terkait urinary, bukan, skin, hematologic, enggak, hematologic bisa mungkin ke arah autoimun nanti. Nothing special, oke. Mungkin kita tanya satu lagi terkait, karena dia diare lama, batuk nggak? Oke, nggak ada batuk, berarti aku rule out. Biasanya aku takutnya ke arah HIV juga, biasanya diare lama, penurunan berat badan, biasanya juga ada demam, tapi biasanya dia ada TBC-nya biasanya, batuknya. Oke, nggak ada keterangan di sini. Sama apa lagi? Terakhir family history, ya jangan lupa kondisi keluarganya gimana. Ibu riwayat PJK, yang lain negatif, nothing special. Ya, oke, lanjut. Kita lanjut masuk ke physical. Biasanya aku selalu mulai dari vital sign dulu. Vital sign periksa TTV-nya secara umum. Secara umum TTV-nya normal. Oke. Heart rate slightly elevated tapi masih dalam batas normal banget. Tensi juga oke, sedikit turun. Pemeriksaan yang lain menurutku yang penting, pada dasarnya kita pasti periksa semua ya. Mulai dari paru-paru, jantung, perut gitu ya. Normal ya nggak apa-apa, cuma kalau di video ini aku bikin cara spesifik aja karena sakitnya kan di perut. Langsung aja kita periksa yang perut dulu. Bowel soul-nya hiperaktif, artinya sangat aktif ya, suara anunya meningkat. Palpasinya gimana?
Oke, ada massa, ada kayak tumor gitu di daerah perut kanan bawah, nyeri. Oke, di sini juga semua problemnya ada di daerah right lower quadrant itu. Oke, berarti kita tahu curiga ada massa di daerah sana ya. Next, dari pemeriksaan fisik lain menurutku nggak terlalu bermakna ya, nggak terlalu bermakna. Karena appendicitis nggak juga sih, karena dia udah diare lama juga. Oke, kita langsung lanjut ke lab dulu. Ke lab selalu kita mulai biasanya dari darah lengkap. Ini mau di game ini, mau di kenyataan asli, aku pasti selalu periksa gitu. HB normal, platelet normal, white blood cell count normal. Jadi nggak ada masalah dengan sel darah merahnya. Bukan sel darah merah, sorry. Dengan sel darahnya. Kadang-kadang aku bingung ya. Lihat ini sambil ngomong di kamera juga kadang-kadang jadi bingung. Oke, lanjut. Pemeriksaan yang penting lagi terkait ini, karena dia ada massa. Curiga keganasan, cancer, maybe. Cari yang normal dulu aja. Electrolyte panel. Nah, kita periksa panel elektrolit aja secara umum. Kita lihat natrium, kalium, apa semua normal. Base excess-nya sedikit meningkat. Tapi anion gap normal, bikarbonat normal. Tidak terlalu spesifik jadinya. Next, kita lanjutkan lagi. Aku mau periksa fungsi liver function. Sedikit mahal sih ya, tapi ini pemeriksaan normal ya, umum dulu. Kita harus cek dulu pada pasien secara umum gitu. Normal. Albumin sedikit turun ya, cocok dengan masalah makanannya. LDH sedikit meningkat. Oke, secara umum kita tahu berarti livernya aman. Sekarang kita butuh imaging. Kenapa kan aku butuh imaging? Karena masalah-masalah di usus sangat-sangat penting untuk imaging. Bisa pakai X-ray dulu. Secara umum kan kita nggak mungkin langsung periksa CT scan dan lain-lainnya ya, karena terlalu mahal pada dunia nyata. Cuma karena ini game, ya kita cari yang langsung cepet aja. Abdominal CT. Dah, langsung periksa. Aku mau langsung spesifik cari di mana nih? Bowel. Where's bowel? Liver normal. Gallbladder atau empedu normal. Pankreas normal. Terus mana lagi? Nah, ini small intestine. Ada struktur, artinya ada penyempitan. Oke. Jadi bisa ke arah ileus juga ini ya. Kolonnya gimana? Kolonnya jelas ada, ya sama lah kurang lebih di ususnya ya, permasalahan ada ususnya. Untuk blood vesselnya normal. Cairan nggak ada, tulang normal. Oke. Kita bisa curiga dia larinya ke arah ada massa, ada struktur yang menyumbat gitu loh. CRC, maybe colorectal karsinoma. Tapi kalau gitu kita perlu pemeriksaan spesifik, tumor marker. Tumor markernya di sini cuma ada alpha veto sama PSA untuk prostat. Alpha veto lebih ke kanker hepar. Aku nggak mau cari itu. Nggak ada ya di sini kalau gitu. Ya udah, kita lanjutkan imaging aja. Imaging biasanya mungkin kita bisa cari, kalau memang benar CRC ya, kita kasih semacam endoskopi tapi yang dari kolon. Yang dari kolon kita masukin, mestinya ada gambaran kayak apa, apel digigit. Endoskopi with biopsy ya, sekalian langsung aja. Udah masukin kok, langsung ada. Anal kanal affected, ada fissure. Transfer kolonnya gimana? Ada ulcer, ada luka-luka, yes. Mukosanya erythema, cobblestone appearance-nya tidak ada, berarti kita bisa singkirkan ke arah Crohn disease, itu kita buang. Sigmoid colon,
Oke, ini nyerinya luar biasa ya. Jadi kayak merah semua nih usus besarnya. Ascending colon, erythema visible. Terus mana? Sigmoid colon. Oh, ini ada cobblestone appearance-nya. Berarti ada crown disease-nya di sini mungkin. Cecumnya gimana? Cecumnya cobblestone appearance juga. Oke, jadi dia cocok ya silang-silangnya di ini. Ascending colon di sini. Ya, kan? Nah, suspek ke arah crown disease nih. Biopsinya gimana kita lihat? Biopsinya inflamasi jelas transmural. Oke. Kriptanya ada, present. Neutrofil banyak. Oke, cocok inflamasi. Ini sifatnya autoimun berarti. Oke, udah tegak kalau kayak gini teman-teman. Langsung aja sikat Crohn disease. Crohn disease. Nah, tapi dia kenanya di kolon. Langsung aja spesifik. Yes, this one. Oke, hampir benar. Harusnya adalah Crohn disease yang nggak cuma di kolon, tapi juga ada di large and small intestine, usus besar sama usus halus. Ya, kurang lebih gitulah teman-teman ya. Pengerjaannya. Jadi kasih nanti di sini bagusnya adalah dia kasih kayak yang benar apa, terus kita bisa pencet di sini juga kayak dia jelasin apa yang harus dilakukan pemeriksaannya lebih baik, cara diagnostiknya yang terbaik, apa yang perlu dilakukan dan apa yang enggak gitu ya. So, itu aja sih sebenarnya yang aku pengen sharekan. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya tertarik, bisa klik link di deskripsi aja. Aku udah siapin. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa belajar, main-main juga. Buat teman-teman yang bukan dokter, yang pingin belajar-belajar juga, ya boleh aja, silahkan. Cuma mungkin next time aku bahas aplikasi yang lebih gampang. Oke? Kalau ini agak susah menurutku karena bahasanya bahasa kedokteran semua dan pakai bahasa Inggris juga. Oke, gitu aja videonya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share dan subscribe kalau misalnya teman-teman terbantu dengan video seperti ini. Komen juga di bawah misalnya pingin dibahas terkait penyakit apa lagi, supaya aku bisa spesifik bikinin video buat teman-teman khusus. Oke, segitu aja. Bye-bye. Thank you sudah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Habis ini materi apa lagi ya?